Ya, oke, berlanjut lagi untuk soal yang 3D ya, kepotong. Jadi soal nomor 3D kita baca dulu ya. Nah, ini dia. 50 mili CaOH2 0,1 M dengan 50 mili CH3COH 0,2 M. Langkahnya yang pertama biasa ya, kita hitung molnya dulu. Konsentrasi kali volume itu mencari mol ya. Karena volumenya mililiter, hasil hitungannya adalah milimol ya. 0,1 kali 50 dapat 5 milimol. Ya. Terus yang molnya CH3COOH yaitu 0,2 kali 50 yaitu 10 milimol. Oke, lalu reaksinya ditulis boleh asam dulu atau boleh basanya dulu, bebas yang mana aja. Perhatikan jumlah OH min dan H plusnya. CaOH OH-nya 2, CH3COO H plusnya 1. Nah, kan nggak matching nih, supaya sama, kita kasih koefisien 2 di depan asam asetat atau asam CH3COH. Lalu, tulis senyawa garamnya berarti ion sisa basanya Ca, ion sisa asamnya CH3COO-nya ada 2 ya. Maka pakai dalam kurung kayak gitu. Tambah 2H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula CH3COH 10, ion CaOH-nya 5. Kita lihat koefisien per reaksinya tidak sama ya, yaitu 2 dan berbanding 1. Maka untuk mencari reaksi pembatas, bagi nilai mol mula-mula dengan koefisien masing-masing. Jadi 10 bagi 2, 5. 5 bagi 1, 5. Nah, angkanya sama nih nilai molnya. Maka keduanya adalah reaksi pembatas. Jadi dua-duanya tepat habis bereaksi. Maka berapa CH3COH yang bereaksi? Yaitu 5 dikali koefisiennya 2, berarti 10. Berapa CaOH2 yang bereaksi? 5 kali 1, 5. Yang dihasilkan 5, yang dihasilkan 10. Ya. Nah, jadi CH3COH-nya habis, CaOH2-nya habis, dan tersisa hanya garamnya sebanyak 5 milimol. Karena ini adalah garam hidrolisis parsial basah, ya, karena CaOH-nya dari basah kuat, maka rumusnya OH min sama dengan akar, ya karena hidrolisis ya, KW per KB. Ka kali molaritas garam kali valensi garam. Udah tuh, akar 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Perhatikan nilai Ka-nya ya, di setiap soal berbeda-beda. Kalaupun ada yang sama kebetulan ya udah nggak apa-apa. Konsentrasi garamnya berarti mol per volume ya. Molnya yang ini per volume total. Volume total adalah campuran dari asam asetat dan CaOH yaitu 50 tambah 50. Ya, maka jadi 100 ml. Nah, inilah volumenya untuk garam ya 100. Dikali valensi garam. Jumlah CH3COO-nya dalam senyawa garam ada 2 tuh. Nah, ini kan ion sisa asam lemah kan? Maka valensi garamnya 2. Ya, sekali lagi, valensi adalah jumlah ion dari asam atau basa yang lemah pada senyawa garamnya. Ya. Oke, ini jadinya 10 pangkat min 14 sama 10 pangkat min 5 kan jadi 10 pangkat min 9 ya kan. 10 ini sama dengan 10 pangkat min 9. Terus 5 kali 2 10 ya. Terus dibagi 100 jadi 0,1. Nah, dikali 0,1. Jadi akar dari 10 pangkat min 10 atau bisa ditulis 1 kali 10 pangkat min 5 M. Ini adalah konsentrasi OH min. Nah, lanjut cari POH dong. POH berarti minus logaritma dari 1 kali 10 pangkat min 5. Yaitu 5 min log 1. Dan untuk pH-nya berarti 14 dikurang 5. Yaitu adalah 9. Ya. Ingat log 1 nilainya 0. Oke, demikian untuk yang soal nomor D. Ternyata banyak yang keliru di sini adalah menganggap koefisiennya tidak disetarain pada tuh. Jadi maka dianggapnya si CH3COH-nya berlebih, padahal dia tepat habis bereaksi.
Lanjut yang terakhir, 100 mili LOH 0,4 M. Kita hitung langsung molnya. Ini emang ada senyawa garam LOH? Nggak ada ya, simbol L-nya nggak ada dalam unsur tabel periodik. Jadi L ini cuma permisalan aja gitu ya. Kata L yang artinya logam ya. Konsentrasinya 0,4 dikali volumenya 100. Ya dapat 40 milimol. Yang HCl pun juga 0,1 dikali 100. Dapat 10 milimol. Nah, lalu kita perhatikan jumlah OH dan H plusnya itu sama ya. Jadi langsung senyawa garamnya adalah LCl. Tambah H2. Mula-mula reaksi sisa. LOH berapa? 40. HCl 10. Ya. Karena koefisiennya sama-sama 1, jadi lihat mana yang molnya paling kecil, itulah yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Berarti HCl nih yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Jadi ini pembatas dan berapa mol LOH yang bereaksi? Nilai mol reaksi pembatas dikali koefisiennya LOH. Koefisiennya nggak ada angkanya, berarti 1. 10 kali 1 ya 10. HCl juga sama. Koefisiennya 1, maka nilai mol yang bereaksi sama. Lalu daerah sebelah kiri tanda panah dikurangi ya. Mula-mula 40 yang bereaksi 10 berarti sisanya 30 tidak bereaksi atau berlebih ya. Sedangkan HCl tepat habis bereaksi, makanya disebut reaksi pembatas. Dan senyawa garam LCl yaitu sisa yang terbentuk 10 dan air 10. Karena LOH adalah basa lemah, kita tahu di mana basa lemah karena ada nilai Kb-nya. Dan LCl adalah senyawa garam. Nah, ini adalah perpaduan dari buffer basa ya. Buffer basa rumusnya apa? OH min sama dengan Kb kali mol basa per mol garam dikali valensi garam. Kb-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 5. Mol basanya yang sisa ya, yang 30 nih. Per mol garamnya adalah 10. Kan? Lalu dikali valensi garam. Nah, di sini karena ion L-nya jumlahnya 1, maka ya valensinya 1. Ya, kayak gini aja. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5. Lalu selanjutnya, ini jangan lupa pakai satuan selalu ya. Cari POH sama dengan minus logaritma 3 kali 10 pangkat min 5, jadi 5 kali min log 3 ya. Lalu pH-nya jadi berapa? 14 dikurang 5 min log 3. Yaitu adalah 9 plus log. Nah, demikian soal yang bisa Ibu bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu harap kalian bisa membedakan antara larutan hidrolisis dengan buffer. Pokoknya tipsnya kalau buat soal apakah ini buffer atau bukan, berarti kalian harus cek dulu antara perpaduannya itu harus kalau misalkan direaksiin antara asam dengan basa, pastiin dulu itu. Dan salah satunya harus lemah, ya. Tidak boleh asamnya atau basanya dua-duanya kuat-kuat atau dua-duanya lemah-lemah. Tuh. Setelah dia sudah memenuhi kriteria pertama, yang kedua, apakah buffer atau bukan? Berarti lihat nilai molnya. Mol dari senyawa asamnya dan mol basanya. Kalau nilai molnya sama, ya, dan kebetulan jumlah OH- dan H+ dari senyawa tersebut sama, maka itu pasti bukan buffer karena pada akhir reaksi akan hanya terbentuk garam. Ya. Kalau yang buffer yang gimana? Kalau misalkan koefisiennya asam dan koefisiennya basa, terus kalian lihat sama tuh koefisiennya dan nilai molnya ada yang lebih besar dan itu adalah mol yang lemah, nah itu pasti buffer. Ya. Kalau nilai koefisiennya nggak sama, nah kalau koefisiennya 1, 2, yang asam lemah koefisiennya 2, yang basa kuat koefisiennya 1. Pokoknya yang beda koefisiennya, kalian perhatikan. Jangan langsung menjudge, oh dia pasti buffer nih, tapi kalian bagi dulu nilai mol mula-mula dengan koefisiennya masing-masing. Ya. Setelah kita udah tahu ya koefisiennya nggak sama, lalu bagi mol masing-masing dengan koefisiennya, lalu lihat mana yang paling kecil.
Nanti yang paling kecil ini kita bisa lihat berapa jumlah mol yang bereaksi dan artinya dia di sana bisa kelihatan lah akan bersisa atau tidak ya kayak gitu. Eh, Mungkin itu jika misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa japri ibu ya di WA. Semangat, semoga PTS-nya juga berjalan lancar. Ibu juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!